Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman kita pada malam hari ini dalam ibadah keluarga secara virtual terambil dari Markus 4 ayat 30 hingga 34. Tetapi sebelum kita membacanya, mari kita buka Alkitab kita secara bersama-sama dan mari kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami dan terangilah dengan Roh Kudus sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkan dalam kehidupan setiap hari kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri. Saya akan membacakan untuk kita semua pembacaan firman kita pada malam hari ini dari Markus 4:30 sampai 34 yang berjudul perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah bunyi firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soralah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk. Pembacaan kita yang diambil dari Markus 4:30 sampai 34 dengan judul perumpamaan tentang biji sesawi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan biji sesawi yang hendak menggambarkan kerajaan Allah, kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sebagai Raja, hendak membicarakan iman percaya kita dan pertumbuhan iman kita di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Memang biji sesawi adalah biji yang paling kecil. Kalau kita lihat di YouTube, ukuran diameter kurang dari 1 mm, besar kira-kira seperti pasir, sebutir pasir. Tetapi ketika hal yang terkecil itu ditanam dan bertumbuh menjadi dewasa, tingginya mencapai 3 sampai dengan 5 meter,
sebagai suatu pohon. Memiliki cabang besar, daunnya lebat. Ini adalah jenis sesawi hitam yang hidup di tanah Palestina, di wilayah Israel atau daerah Timur Tengah. Memang biji ini yang terkecil dari semua biji, Bapak Ibu, tetapi menjadi yang terbesar dari semua tanaman kebun. Lewat perumpamaan biji sesawi, Yesus mau menggambarkan iman adalah suatu potensi. Kalau ditanam dan disirami dengan firman Tuhan, maka ia menjadi sebuah kekuatan yang memberi dampak besar bagi dunia ini. Lewat nats firman pada malam ini ada beberapa pesan yang kita bisa ambil, Bapak Ibu. Yang pertama, biji sesawi mau menggambarkan ketidakmampuan dan kealpaan kita sebagai manusia. Yesus berkata, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Kecilnya sesawi itu sebenarnya melambangkan ketidakmampuan kita, melambangkan ketidakbisaan kita sebagai manusia. Kita adalah manusia yang tidak mampu. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 5-6 dikatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu, seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan ilahi. Ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa kami tidak mampu, tidak sanggup, seolah-olah itu pekerjaan kami sendiri. Semua itu adalah pekerjaan Tuhan dan semua itu adalah pengorbanan Kristus. Karena apa yang dikerjakan Kristus di kayu salib, itulah yang memampukan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara iman, kita tidak bisa bicara mengenai kesombongan kita. Ada yang berkata, saya ini seorang yang beriman, saya ini orang yang benar, tetapi hidupnya sombong. Itu adalah suatu dusta besar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iman adalah sebuah pengertian bahwa saya tidak mampu, dengan kerendahan hati mengatakan bahwa saya tidak mampu, bahwa saya tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi Kristuslah yang memberikan kekuatan dan kemampuan di dalam hidup saya oleh Roh Kudus-Nya. Jelas di sini untuk kita bahwa biji sesawi itu adalah lambang daripada ketidakmampuan kita. Makanya Yesus berkali-kali mengatakan bahwa kesombongan, tinggi hati, keangkuhan ditentang oleh Allah. Pelajaran yang kedua yang kita dapat, Bapak Ibu, lewat nats pada malam hari ini, biji sesawi juga melambangkan pertumbuhan iman kita. Yesus mengatakan, memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya.
walaupun yang paling kecil, tetapi ia tumbuh menjadi yang paling besar. Jadi Yesus mau menggambarkan bahwa hidup Kristen yang tidak bertumbuh menjadi batu sandungan. Kalau kita mengaku pengikut Kristus, tetapi tetap kita melakukan hal-hal jahat, berzina, judi, tetap memaki orang, egois, dan mau menang sendiri, serakah dan munafik, itu bukanlah kehidupan yang Allah kehendaki. Orang Kristen yang sejati adalah orang yang menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar utama kehidupannya. Matius 17 ayat 20 mengatakan kepada kita, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Pertumbuhan dan kemampuan kita sangat tergantung kepada iman kita. Walaupun iman kita sekecil biji sesawi, tetapi ketika kita tabur dengan firman Tuhan, kita mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita dengan komitmen dan ketekunan kita, maka iman kita terus bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang, seperti pohon sesawi, Bapak Ibu. Yang penting ialah iman yang kita miliki itu harus ditanam, bertumbuh dan dipraktekkan agar dapat memberi dampak besar bagi sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, biji sesawi yang kecil itu kita ambil pelajaran di sana untuk tidak mengabaikan momen-momen kecil yang digambarkan oleh Yesus tentang biji sesawi. Seperti misalnya percakapan-percakapan kecil kita kepada teman, kepada orang lain dalam membagikan firman Tuhan. Atau doa-doa singkat yang kita naikkan buat orang-orang lain. Atau tindak-tindakan kecil sebagai wujud kemurahan hati yang bisa saja menjadi sukacita orang lain di masa sulitnya. Atau perbuatan-perbuatan kecil bisa saja menjadi penghibur orang lain. Mari kita mulai dari sesuatu yang kecil, dari kebaikan-kebaikan kecil, menjadi suatu kebiasaan. Tetapi karena Roh Kudus Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, hal-hal kecil tadi menjadi sesuatu yang besar, dan kita menjadi berkat-berkat kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka bulan Pelkes GPIB, kita mengharapkan gereja GPIB terus bertumbuh dan berkembang bagaikan biji sesawi, serta selalu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, keadilan, kebenaran, dan kasih persaudaraan. GPIB terus menghadirkan kehidupan yang lebih baik di masyarakat, di pedalaman dan di kepulauan, di tengah-tengah komunitas buruh, bahkan masyarakat perkotaan sekalipun. Pencapaian perkembangan ini bukanlah karena kekuatan kita, tetapi karya Roh Kudus di tengah-tengah gereja GPIB. Bapak Ibu, selamat dan tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita.